Sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Habisi gerombolan monyet PKI. Takbir, sallu ala nabi. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Pengajian yang menghadirkan tokoh FPI Habib Rizik Syihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung kerusuhan. Dua kelompok massa terlibat bentrokan, 5 orang dilaporkan terluka termasuk anggota polisi. Terjadinya pertumpahan darah yang disebabkan oleh provokasi Imam Unyil Rizik Syihab. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Apalah Rizik Syihab ini. Video ini kan lebih terindikasi sebuah provokasi, sok jago, gagah-gagahan. Cuman saya agak terganggu dengan gaya arogan seperti ini. Gaya sok hebat, gaya sok jago, ngajak-ngajak perang, sebagainya asah golok. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir, sallu ala nabi. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Bagaimana menantang perang pribumi. Dengan lantangnya si Rizik Syihab menantang perang kepada pribumi dan menghasut untuk mengasah pedang, celurit, parang, dan sebagainya. Kalau memang betul terjadi perang, nggak mungkin Rizik Syihab yang maju ke lapangan, percayalah. Kalau terjadi benturan konflik horizontal, yang jadi korban siapa? Ya tetap masyarakat bangsa Indonesia. Bukan mereka-mereka yang keluar-keluar di podium sok hebat, sok jago ini, bukan. Yaitu di masyarakat bawah yang katanya muhibbin, masyarakat pribumi Nusantara, ya paling itu saja yang kemudian dikorbankan, ditumbalkan ke depan. Apa iya kemudian klan Ba'alwi itu benar-benar jago, benar-benar berani, benar-benar gagah? Mereka keluar-keluarnya saja berani, nyatanya ya enggak. Jejak-jejak digital bagaimana Rizik memprovokasi, mengajak perang, menyuruh untuk mengasah pedang, parang, celurit, selalu memprovokasi. Ini sudah bukti permulaan yang cukup sebenarnya. Bagaimana FPI, organisasi terlarang yang sama-sama terlarangnya seperti PKI, bisa ada di Pemalang. Kalaupun harus terjadi konflik horizontal, saya nggak yakin mereka yang terjun ke lapangan bertempur, nggak yakin. Yang disuruh muhibbin-muhibbinnya itulah, kalau dalam tanda kutip saya sebutkan, yang mereka tumbalkan. Saya mengusulkan kepada Pak Kapolri, video yang seperti ini harus ditindaklanjuti. Nggak boleh kemudian ada pembiaran, orang kemudian menunjukkan kesombongan, kepongohan, arogansinya, seolah-olah dia bisa mengatur segalanya dan mengarahkan massa. Terus yang katanya Indonesia negara hukum, apa gunanya ketika ada pembiaran seperti ini? Saya ingin sampaikan, setelah saya identifikasi apa sih beberapa kelemahan bangsa Indonesia ini. Yang pertama, kelemahan kita adalah tidak pernah menyelesaikan masalah.
Indonesia ini dari zaman ke zaman tidak pernah mampu menuntaskan masalah. Contohnya apa? Misalnya DITII, NII, nggak benar-benar tuntas. Oke, secara organisasi mereka sudah dibubarkan, tapi ajarannya, orang-orangnya masih terus bisa mengembangkan ajarannya. Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, organisasinya nggak ada, tapi gerakannya masih. Front Pembela Islam, organisasinya dibubarkan, tapi mereka tetap masih. Khilafatul Muslimin. Maka dari itu saya menganggap Indonesia adalah negara yang suka membiarkan masalah. Indonesia adalah negara yang suka menumpuk-numpuk masalah, seakan-akan memelihara masalah. Tidak ada masalah bangsa kita ini yang benar-benar diselesaikan. Coba Anda flashback ke masa lalu. Dari segala macam tragedi, DITII, PKI, kemudian yang berikutnya Komando Jihad, NII, berkembang belakangan juga terkait dengan Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, FPI, dan lain sebagainya. Tidak ada yang benar-benar dituntaskan, seakan-akan hanya formalitas saja. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat negara ini kok seperti negara pengecut. Kalau sama ulama-ulama yang santun misalnya, negara seakan-akan biasa saja. Tetapi kalau dengan orang-orang yang sifatnya agitatif, kerjanya provokasi, mengerahkan massa untuk berbuat kerusuhan, seakan-akan negara pengecut dengan orang-orang begini. Seperti beberapa waktu yang lalu misalnya, ada dua tokoh politik, sebut saja Dasko sama Habibur Rahman misalnya, mendatangi Rizik Syihab. Nggak tahu apa gunanya mereka mendatangi, apa ingin merangkul atau ingin apa. Di situ saya cuma melihat negara ini terlalu pengecut dengan preman-preman berjubah. Itu yang saya tangkap. Seakan-akan orang harus menjadi preman dulu biar disegani oleh negara, seolah-olah dalam tanda kutip begitu. Tapi kalau sama ulama-ulama yang NKRI, yang menyuarakan moderasi, perdamaian, seakan-akan dianggap biasa saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saya melihat bangsa ini cenderung menjadi bangsa yang mengarah kepada feodal. Ada sekelompok elit, mungkin berduit dikit, punya kedudukan dikit, terjangkiti penyakit feodalisme. Dalam bahasa sederhananya, Arab dindoroaken. Pengen dijadikan majikan, pengen dijadikan tuan, agak punya kedudukan dikit, agak dianggap mulia dikit, mulai penyakit feodalnya muncul. Ingin dijadikan majikan, Arab dindoroaken dan lain sebagainya. Meriayani, kata orang Jawa, ingin dipriayikan. Jujur-jujuran saja lah, yuk kita otokritik. Ini kondisi bangsa kita. Berpangkat dikit, berduit dikit, mulai muncul sikap-sikap feodalnya. Ingin dijadikan majikan itu. Tambah lagi kemudian muncul sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, merasa kemudian menjadi kasta tertinggi, mau dianggap jadi majikan di negeri ini. Mereka pendatang di negeri ini, lantas kemudian berharap jadi majikan. Ini kan kenyataan. Kemudian yang berikutnya, bangsa Indonesia ini keempat setelah saya identifikasi, lebih menampakkan kepada bangsa yang inlander. Inlander itu istilah yang disematkan Belanda. Belanda dulu mengkastanisasi. Di Hindia Belanda itu ada 3 kategori warga negara. Ada warga negara kelas 1, yakni Belanda, dan negara-negara Eropa penjajah, termasuk Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Yang kedua, warga negara kelas 2, yakni bangsa pendatang ke Indonesia, yakni orang-orang Arab, orang-orang Chinese, dan lain sebagainya, India, Pakistan yang datang ke negeri ini. Yang mereka datang juga yang melayani kepentingan warga negara kelas 1, yakni melayani kepentingan Belanda. Makanya mereka datang juga diangkut oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Maka fakta sejarah menunjukkan mereka bukannya berjuang membela pribumi Nusantara, tapi mereka malah melemahkan perjuangan pribumi Nusantara, bekerja untuk VOC atau Belanda. Baru kemudian yang ketiga, warga negara kelas 3, yakni bangsa inlander. Inilah Indonesia. Jadi mental inlander ini membuat kita menjadi inferior, membuat kita menjadi rendah diri, seperti nggak punya harga diri, menjadi mental-mental budak. Kemudian dikasih gelar muhibbin saja, bangganya bukan main. Ya ada orang dikasih gelar muhibbin aja bangganya bukan main.
Padahal sebetulnya dia bukan muhibbin, tapi budak. Dia dikendalikan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi oleh orang-orang tersebut. Karena mengapa? Mental inlander. Kita ini sudah merdeka, bro. Ayo kita semua merdeka. Islam itu adalah ajaran yang sifatnya egaliter. Tidak ada yang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia. Anda semua dipilih oleh rakyat. Anda semua hidup sejahtera dengan fasilitas yang dibiayai oleh rakyat. Anda semua hidup mewah dengan pengawalan yang ketat, dengan fasilitas yang lengkap, digaji oleh negara. Itu semua uang rakyat. Maka belalah kepentingan rakyat. Jangan pernah takut dengan preman-preman berjubah. Jangan biarkan arogansi menjamur di negeri ini. Bela kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat. Apa kemudian menjadi sangat takut? Akhirnya rakyat dibentur-benturkan sesama rakyat akhirnya. Karena mengapa? Pemerintah tidak hadir untuk kepentingan rakyat. Karena pemerintah hanya berpikir berbagi kekuasaan, jatah menteri dan lain sebagainya. Rakyat kemudian menjadi objek saja. Ini saya perlu ingatkan kepada setiap pemangku kepentingan, jangan pernah biarkan arogansi yang ditampilkan seperti Tuan Rizik Syihab ini dibiarkan di negeri kita ini. Jangan pernah takut dengan arogansi dalam bentuk apapun.